Halo teman-teman, selamat datang di podcast Smart Governance. Hari ini kita mau ngobrol santai tapi berbobot nih tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance di sektor kesehatan. Kita bakal bahas praktik nyata, penyebabnya, sampai strategi perbaikannya dari perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Azura Firintu Zahra dari Lokal Labkesmas Batu Raja yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Di sini saya ditemenin sama 4 narasumber hebat nih. Mungkin kita perkenalan satu persatu dulu kali ya, dari Kak Sophia. Halo Kak Sophia. Halo Zura, kenalkan saya Sophia dari Rumah Sakit Jamil Padang. Halo Kak Sophia. Yang kedua kita ada Bang Rido. Halo Bang Rido. Ya, halo Zura dan teman-teman semua. Kenalkan saya Rido dari BKK kelas 29. Halo Bang Rido. Lanjut nih ada Kak Widya. Halo Kak Widya. Halo Zura, kenalin aku Widya dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Halo Kak Widya dari Padang juga nih ya, Jamil sama kayak Kak Sophia. Yang terakhir dari Padang juga nih kayaknya. Halo Kak Nisa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nisa dari Rumah Sakit Otak Hemata Bukit Tinggi. Oke, mungkin kita langsung bahas ke pembahasan kita pada hari ini aja kali ya. Kita mulai dari praktik baik nih, good practice. Kak Sophia, menurut Kak Sophia gimana sih contoh good practice yang paling relevan di sektor kesehatan? Kalau menurut aku, digitalisasi layanan kesehatan ya, itu salah satu contoh yang paling nyata. Misalnya pendaftaran online, rekam medis elektronik, ataupun sistem antrian digital di puskesmas dan di rumah sakit. Seperti ada mobile JKN juga, itu kan antriannya digital, lebih memudahkan masyarakat. Gitu, digitalisasi ya. Aku mau dengar dari Kak Widya nih. Gimana nih Kak Widya? Menurut Kak Widya, apakah digitalisasi itu beneran berdampak gitu sama masyarakat? Iya Zura, itu dampaknya langsung terasa ke masyarakat, lebih cepat, transparan, dan nggak bisa bikin antri panjang. Oh, berarti penerapan digitalisasi ini bisa kita kategorikan sebagai berhasil gitu ya. Jadi penasaran nih, apa sih kunci keberhasilannya? Nah, yang pertama itu komitmen pimpinan ya. Jadi kalau pimpinan nggak mendukung, digitalisasi itu akan jadi cuma wacana ya gitu ya. Yang kedua itu SDM harus kompeten dan adaptif. Teknologi secanggih apapun jika tidak efektif, jika tidak dioperasikan oleh SDM yang kompeten, itu sama aja dengan nggak semuanya ngebohong gitu ya. Lalu terus selanjutnya perlu monitoring nih dan evaluasi supaya sistemnya itu terus bisa diperbaiki. Waduh, sederhana kedengarannya tapi sebenarnya kompleks ya Kak Sophia. Terus kalau misalnya sudah berhasil nih di satu audit, gimana sih caranya supaya bisa diterapkan di tempat lain Kak? Bisa lewat sharing best practice ya. Misalnya bisa bikin SOP digitalisasi dan pelatihan berjenjang. Nah nanti jadi inovasi itu tidak hanya berhenti di satu tempat saja, bisa next ke tempat selanjutnya. Izin menambahkan juga, dan ini sih sudah mencerminkan nilai berakhlak ya, terutama orientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Nah itu ciri Smart ASN juga. Iya nih, setuju banget Bang Rido, udah kena banget ya Smart ASN-nya. Oke, jadi aku tambah penasaran lagi nih, selain digitalisasi ada contoh lain nggak ya Kak Widya? Ada Zura, seperti kolaborasi lintas sektor, misalnya saat imunisasi massal atau penanganan wabah, itu nggak bisa jalan kalau cuma dinas kesehatan sendiri. Oke, izin menambahkan ya, itu benar sekali Kak Widya. Jadi harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, bahkan media juga. Oh, berarti emang butuh kontribusi besar ya dari berbagai sektor untuk mencapai satu tujuan yang sama gitu. Gimana sih kalau pendapat kakak, mengapa sih kolaborasi itu penting dalam smart governance? Karena smart governance itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kunci keberhasilannya ada di komunikasi efektif dan pembagian peran yang jelas. Kalau mau diperluas gimana tuh Kak? Bisa kayak dibuat forum koordinasi rutin dan sistem data terintegrasi. Jadi kerjasama itu sistematis, bukan insidental. Oh gitu, I see. Mungkin tadi kita udah bahas yang baik-baiknya nih. Tapi kan baik itu nggak mungkin kalau misalnya nggak diiketin sama yang buruk-buruk kan. Mari kita bahas yang buruknya nih. Kalau menurut Kanisa, apa sih contoh bad practice yang masih sering terjadi di lingkungan kita? Nah, kalau menurut aku sih kayak pelayanan yang lambat ya dan berbelit-belit. Jadi misalkan masyarakat itu harus datang berkali-kali cuma untuk administrasi aja, dan juga informasinya itu tidak jelas. Nah itu tuh yang bikin kepercayaan publik itu jadi turun. Iya setuju banget. Sistem yang ribet gitu ya istilahnya ya Kanisa ya. Menurut Kanisa apa sih itu penyebab kegagalannya? Nah, itu biasanya sih karena budaya kerja yang stagnan ya. Jadi tidak berbasis sistem merit dan kurang pengawasan juga. SDM hanya ditempatkan bukan karena kompetensi juga. Oh gitu, ternyata banyak juga ya faktor penyebabnya. Gimana ya Kak caranya supaya kejadian itu tuh nggak terulang terus gitu?
Nah, supaya tidak terulang sih perlu evaluasi kinerja berbasis indikator ya. Jadi ada digitalisasi proses layanan dan juga penguatan pengawasan internal. Dan juga mungkin bisa dengan penerapan reward dan punishment berbasis sistem merek kayak gitu Mbak Zura. Setuju sih Bang Rido. Jadi kalau misalnya ada reward dan punishment itu jadi lebih memotivasi gitu ya untuk memberikan pelayanan terbaik. Kalau misalnya contoh lainnya itu ada lagi nggak ya Kak? Nah, kalau contoh lain itu kayak penempatan jabatan karena kedekatan ya, bukan karena kompetensi sendiri. Jadi dampaknya itu kinerja organisasi menurun dan inovasi jadi tidak berkembang. Nah, bener tuh. Jadi akhirnya pelayanan publik juga terdampak jadinya. Iya, berarti masuknya ke KKN kali ya Kak. Jadi solusi terbaiknya apa tuh kira-kira Kak? Nah, kalau untuk solusi sih bisa menerapkan sistem merit secara konsisten. Jadi, dan juga promosi jabatan harus transparan dan berbasis uji kompetensi, begitu. Gitu, oke deh, terima kasih Kanisa, itu udah benar-benar membuka pandangan aku banget nih. Aku mau dengar dari Bang Rido nih selanjutnya. Bang Rido, kalau misalnya kita lihat dari perspektif manajemen ASN nih, inti dari semua ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi kalau menurut saya intinya itu ada pada sistem merit dan profesionalisme. Jadi ASN itu harus ditempatkan sesuai kompetensi dan kinerja. Nah, selain itu, smart ASN juga harus digital, inovatif, dan juga kolaboratif. Nah, terus good practice itu juga muncul karena ada komitmen, kompetensi, dan juga kolaborasi yang ada. Nah, sedangkan bad practice itu terjadi karena resistensi perubahan, lemahnya pengawasan, dan tidak ada konsistennya sistem merit Mbak Zura. Jadi kalau seandainya itu diperbaiki ya, semua itu diperbaiki, smart governance di sektor kesehatan bukanlah hal yang mustahil, kayak gitu Mbak Zura. Oke, terima kasih nih pendapatnya Bang Rido, keren banget. Jadi dari diskusi kita hari ini bisa saya simpulkan bahwa smart governance di sektor kesehatan itu hanya bisa terwujud jika ASN berpegang pada nilai berakhlak, menerapkan sistem merit, mendorong digitalisasi, dan memperkuat kolaborasi. Good practice harus direplikasi, sedangkan bad practice harus dievaluasi dan dicegah. Sekian diskusi kita yang singkat tapi penuh insight baru nih buat saya juga khususnya. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang sudah menyimak diskusi kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan topik yang gak kalah seru pastinya. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih kembali. Jumpa.